artinya terintegral itu. Bicara tentang tema dilihat secara terintegratif, ya, integral, satu kesatuan. Kalau bicara tentang tema bisa tentang lingkungan bisa dilihat dari ilmu pengetahuan sosial, bisa dilihat dari ilmu pengetahuan alam, bisa dilihat dari bahasa Indonesia. Nah itu loh Bu, sudah ya. Oke, sudah ada di webbing namanya. Apa yang dari halaman 14 ya. Sudah ya. Karena ini kabur. Kemudian kami lanjutkan terus penjelasan kami. Prinsip penentuan tema, Bapak Ibu sekalian, yang perlu sekali diperhatikan di sini dalam kita menentukan tema itu adalah yang pertama sekali yang terdekat dengan siswa, ya, yang terdekat dengan siswa. Jangan nanti pemahaman yang kita berikan itu siswa menerawang, dia tidak tahu apa yang akan dibicarakan. Tapi yang terdekat, misalnya kita akan membahaskan dengan taharah. Kita menyatakan kepada anak, kita dalam segala hal kita akan perlu bersuci. Kalau kita mau salat, kita perlu apa? Oh, ambil wudhu dulu Bu. Nah, itu kan adalah salah satu jenis taharah. Nah, jangan kita katakan nanti kita mau temong, mau apa. Itu anak belum paham apa itu temong. Tapi kita harus mengajarkan dulu yang dekat-dekat dulu, yang pernah dia lihat. Kok temong itu kan jarang dilihat kan? Temong bahasa tehnya Pak. Temong bahasa tehnya. Tayamum ya, tayamum. Temong tadi. Kita jangan dulu menjelaskan kuda itu binatangnya berbulu tebal di kuduknya, berekor panjang. Itu sulit anak kembangkan. Kalau kemudian yang sederhana menuju ke konkret. Inilah contoh kudanya tadi. Tapi yang sederhana kita kasih nampak. Coba anak, kakinya ada berapa? Jambulnya ada enggak? Ekornya panjang ada enggak? Itu kan contoh sederhana. Kemudian nantinya yang tersulit itu kita berikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang mampu dikasihkannya mungkin kelas 4-nya. Nah, itu baru dijabarkan kukunya, bentuknya itu apa, beruncingkah ujung kukunya atau itu nanti yang ke mendetilnya lagi. Oke, bagus, bentar Bu. Saya mau tanya dengan ibu-ibu, bisa nggak guru kuala? Bisa. Itu penjelasan menurut saya Pak. Mungkin menurut ini yang dengarnya salah semua itu. Alhamdulillah nanti ada kita lihat. Ya. Kami sudah bisik-bisik tadi, makanya jalan nih. Ya. Pintar beliau. Lanjut. Kemudian tema yang dipilih itu harus terjadinya proses berpikir anak. Proses berpikir. Ini kita mengatakan apa tadi tema yang akan kita pelajari itu dia ada pemikiran dia. Misalnya anak sebelum kita jelaskan ke depan kita mengatakan terlebih dahulu pada anak, nak hari ini kita mempelajari taharah. Taharah itu banyak sekali. Tapi yang kita pelajari itu adalah wudhu. Coba anak-anak, ada yang tahu nggak wudhu di sini? Apa itu wudhu? Anak-anak bingung. Maka dia berpikir, wudhu itu adalah salah satu cara dalam kita sembahyang, itu ambil air sembahyang, itu namanya wudhu. Berarti dia ada tahu apa itu wudhu, karena dia pernah melihat orang ambil air sembahyang. Oke Bu ya, supaya jangan lupa-lupa, sekali jawab nih. Siapa model pertama yang harus ambil? Disebut dengan modeling. Tulis itu, modeling namanya. Itu ada 7 langkah belajar. Pendekatan kontekstual teaching learning itu pakai itu. Pendekatan kontekstual teaching learning ada 7 langkah belajar supaya anak terkonsul. Ini pendekatan konstruktivis namanya. Pendekatan konstruktif atau disebut dengan pendekatan kontekstual teaching learning. Belajar mengaitkan dengan konteks, ya. DDR namanya ya. DDR. Oke. Langkah yang pertama sebentar Bu ya. Langkah yang pertama adalah konstruktivis. Langkah yang pertama adalah konstruktivis. Ini teori belajar. Ini harus Ibu kuasai dengan baik. Nanti saya jelaskan. Disebut dengan konstruktivis.
kedua namanya questioning. Questioning, apa itu? Bertanya. Questioning atau disebut dengan bertanya. Questioning misalnya. Bukan Q. Nah, apa kalau tidak bisa bahasa Inggris tulisnya questioning. Bisa bertanya. Questioning. Ya, questioning. Bertanya. Sudah? Ditulis saja bertanya. Ketiga, menemukan. Ketiga namanya inquiry. Menemukan. Berikutnya modeling. Namanya pemodelan. Nah, itu tadi siapa yang jadi model pertama? Bu Guru. Ayo anak-anak, lihat Bu Guru cara menyucikan diri sendiri atau mengambil tata cara mengambil wudhu. Nah, ambil timba, langsung dipraktekkan Bu Guru tadi. Itu namanya modeling untuk memperkuat skema belajar anak. Anak langsung belajar konteks. Aku meragam, benar. Tidak kreatif toh. Kita butuh ada carry yang lain. Ternyata pohon kayu akarnya pun jadi puisi, rantingnya jadi puisi, ranting kering. Jawab tidak? Iya bu, pernah lihat? Ada nggak di Kuala Lumpur ranting kering? Bukan. Jadi puisi bu, dan ranting kering pernah juara 1 tingkat nasional. Itu di tangan bu yang kreatif, tidak ada yang tidak berdikari. Semua bisa berharga. Jelas? Yang itu DDR. Baik. Jadi inquiry adalah setiap topik yang disebutkan guru harus menemukan. Dalam walaupun tidak apa-apa. Tahu lagi ternyata penemuan itu terus tersempurna lewat kegagalan. Jadi kegagalan. Karena kegagalan adalah guru yang sangat berharga. Hanya orang-orang bodoh yang takut dengan gagal. Orang-orang kita biasa dengan gagal. Nah, itu rumus. Menarik nggak kira-kira kalau saya Kuciawi muluk-muluk menurut Aristoteles, menurut tidak boleh. Sepak bola menurut Aristoteles sepak bola dari depan ke depan. Tapi menurut Kuala Lumpur sepak bola sambil pejamata lewat belakang. Iya nggak kira-kira? Ya menurut Aristoteles juga. Menurut Kuala Lumpur, Kuala Lumpur tidak ada sulit. Buat mati. Iya kan? Boleh. Yohana sangkan Jakarta, anjir kan jauh. Cik Komah itu kau ajar Jakarta itu kau orang putih. Kau putih itu ketika calon profesor juga. Itu orang putih juga. Kayaknya kami kan orang Kuala Lumpur. Ya pun Kuala Lumpur. Tapi saya lihat luar biasa potensi di sini. Tidak hanya dikemas dengan tangan yang kreatif. Saya mengerti. Sekali lagi ini adalah benar. Jangan ceramah. Benar. Walaupun gagal. Benar. Melalui bertanya. Yang baikkan yang lanjut, ya waktunya lanjut. Nah, ibu juga terbatas loh. Dan satu pertanyaanmu. Tapi begini ada jalan keluar. Kan pertanyaan kamu bahasa Indonesia, ingat dulu ada Pak Rimdilo kalau urusan itu. Beliau paham mungkin. Nanti kita akan undang beliau. Kamu akan saksikan dahsyatnya itu. Tepuk